Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zikri Rofa dengan nomor PM 225506122. Saya dari kelas PSTIA. Saya ingin menjelaskan tentang dari praktikum sistem basis data di judul keempat yang dimana terdapat tugas akhir di judul keempat ini yang berjudul SQL lanjut. Nah, untuk kali ini saya telah membuat dari tabel yang sudah saya buat dari jurnal yang telah saya pilih dari judul pertama atau dari video-video saya yang sebelumnya. Di sini saya telah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tabel yang telah saya buat dari database sistem utang. Yang pertama di sini ada. Nah, di sini yang pertama itu ada klien, ada tabel klien. Nah, di tabel klien ini memiliki 5 kolom. Yang satu itu ada nama, yang kedua itu ada ID klien, yang ketiga itu nomor telepon, lalu ada alamat, dan yang terakhir itu ada email. Nah, di sini dari setiap tabel yang telah saya bikin dan juga kolom yang telah saya bikin, saya telah memasukkan empat, setelah memasukkan, maaf, tiga baris data di setiap kolom dan tabel yang telah saya buat. Di sini ada tabel finance. Nah, di tabel finance ini ada total pendapatan, ID finance, ID hutang, yang dimana ini adalah primary key dari tabel hutang, lalu ada total pengeluaran, lalu jumlah transaksi. Nah, di sini primary key-nya itu adalah ID finance. Nah, lalu di sini ada tabel hutang yang sudah be- yang telah berelasi ke table finance sebelumnya yang barusan saja saya jelaskan. Di tabel hutang ini, jadi tabel hutang adalah sebuah entitas lemah yang dimana dia akan membuat akan memasukkan sebuah data jika dalam kondisi tertentu. Nah, di sini itu ada hutang di mana jika sebuah kliennya itu melakukan hutang lalu atau ada pembayaran yang belum lunas. Nah, di sini ada beberapa tabel yang dimana tabel pertama itu ada status pembayaran. Di isinya itu dari tabel dari datanya itu dari barisnya itu ada contohnya seperti belum lunas, lunas atau dia belum terbayar sama sekali. Lalu ada ID hutang, ini ada termasuk primary key dari tabel hutang. Lalu ada ID pembayaran, ini adalah primary key dari ID pembayaran, yaitu primary key dari tabel pembayaran, pembayaran proyek, maka dia berelasi ke pembayaran proyek juga untuk hutang ini. Dan juga di sini ada tanggal jatuh tempo, ini berupa tanggal jika dia sudah melewati batas atau melewati tanggal jatuh temponya, atau di sini itu adalah untuk batas dari hutang tersebut untuk dapat dibayarkan. Nah, lalu di sini ada jumlah hutang dari klien-klien tersebut. Nah, kliennya itu akan terbaca dari primary key ID pembayaran. Lalu ada suku bunga, di mana di sini saya masukkan datanya 10% dari tiap bunga hutang yang sudah dijalankan. Nah, di jasa ini ada tabel jasa. Nah, jasa ini dia berisi seperti nama jasa itu ada membangun, cleaning, atau renovasi. Sebenarnya masih ada lagi data-data yang banyak, tetapi karena di sini saya hanya ingin membuat contoh 3 saja, mungkin kurang lebihnya seperti ini untuk data dari jasa tersebut. Lalu ID jasa, lalu ada kolom ID jasa. Kolom ID jasa ini adalah primary key dari tabel jasa. Lalu ada ID proyek. Nah, ini adalah primary key dari tabel proyek yang akan saya jelaskan setelah ini. Lalu ada biaya jasa, itu biaya dari jasa membangun, ini ada 5 juta dari jasa cleaning dan juga renovasi, itu ada 30 juta, oh maaf ini 50 juta. 5 juta.
Ini 3 juta untuk renovasinya. Lalu di sini dia akan primary key dari di proyek, dia akan melihat proyek apa saja untuk membangun. Lalu ada laporan. Nah, di laporan ini terdapat judul laporan, dia nama dari laporan tersebut. Nah, di judul laporan ini dia primary key-nya ID laporan, lalu dia berelasi ke finance. Dia akan memanggil primary key dari table finance. Lalu ada tanggal laporan, ini berupa tipe data date. Lalu ada jumlah. Di jumlah ini adalah eh, hasil jumlah dari pendapatan atau keuntungan yang ada dari jasa yang telah dilakukan. Maka dia akan membuat laporan. Nah, di sini ada tabel yang selanjutnya itu ada laporan proyek. Nah, ini sedikit berbeda dari tabel laporan. Di dalam laporan ini ada nama laporan. Nah, jadi untuk laporan proyek ini, jika proyeknya telah selesai atau telah terjalankan, maka dia akan menghasilkan tanggalnya. Tanggal selesainya kapan, lalu proyeknya apa. Di sini adalah primary key, adalah origin key dari tabel proyek. Lalu dia ada primary key-nya itu ID laporan proyek. Nah, nama laporannya ini dia ada template, maka ketika kita mencari data tersebut, kita hanya perlu mencari ID laporannya, karena di namanya sendiri itu dia memiliki nama khusus seperti laporan yang sebelumnya. Lalu ada pembayaran proyek. Nah, pembayaran proyek ini dia memiliki primary key ID pembayaran. Lalu dia akan menerima origin key dari primary key ID project yang berasal dari tabel project. Ini eh, dia akan mengambil dari data dari proyek. Lalu untuk pembayaran proyeknya ini dia akan menghitung pembayaran yang masuk, lalu sisa dari pembayaran, lalu ada bayar. Di sini berapa yang total yang akan yang dibayarkan oleh klien, lalu status pembayarannya lunas, lunas atau belum lunas. Nah, belum lunas ini jika dia belum lunas, dia akan masuk ke dalam tabel hutang data tersebut, berapa yang belum lunas dan kurang berapa, lalu ada eh, tanggal jatuh tempo dari pembayaran proyek tersebut. Yang pertama itu dia ada tanggal pembayaran. Di sini dia akan menerima tanggal berapa klien tersebut membayar dan masuk datanya ke dalam pembayaran proyek atau masuk dana tersebut ke dalam pembayaran proyek. Nah, inilah tabel proyek yang dimana proyek ini telah berrelasi ke banyak tabel sebelumnya yang telah saya jelaskan. Nah, di dalam tabel proyek ini terdapat nama proyek apa saja, interior, eksterior, atau outerior. Lalu ada primary key-nya, itu ada ID proyek yang telah berelasi dan telah menjadi origin key di tabel-tabel sebelumnya yang telah kita lihat. Lalu ada ID client, dia dari proyek tersebut membutuhkan primary key dari tabel client, maka di sini dia menjadi origin key-nya, yaitu mengambil ID client. Lalu deskripsi proyek, jadi interior ini seperti tipe atau dari nama proyek tersebut yang salah satunya itu ada deskripsi proyek. Nah, di dalam deskripsi proyek itu ada bedroom, lalu di eksterior itu ada garden, dan juga interior itu ada rooftop. Nah, lalu untuk proyek sendiri itu dia sudah ada estimasi tanggal mulai dan tanggal selesainya. Nah, seperti itu. Untuk pembayaran dari proyek ini dia akan masuk ke dalam pembayaran proyek. Maka di dalam pembayaran proyek ini membutuhkan origin key ID proyek yang merupakan primary key dari proyek tersebut. Seperti itu mungkin untuk struktur dari table yang sudah saya buat atau dari database yang sudah saya buat. Mungkin akan saya lanjutkan yang dimana pada percobaan kali ini
saya akan menjelaskan eh, tentang join. Nah, jadi di join ini saya akan melakukan atau menggabungkan yang berupa join. Nah, di join tersebut saya akan menggabungkan itu dari table client yang akan saya gabungkan itu kolom alamat dan juga kolom deskripsi proyek dari table proyek. Jadi yang akan saya gabungkan itu ada table client dan juga table proyek. Nah, kolomnya tersebut yang saya joinkan itu deskripsi proyek dan juga alamat. Untuk query-nya sendiri seperti ini. Nah, untuk query-nya itu select client, ID client. Dia akan mengambil primary key dari table client terlebih dahulu. Lalu yang akan digabungkan itu ada kolom dari klien yaitu alamat. Lalu ada kolom deskripsi proyek dari table proyek. Lalu dia akan mengambil proyek, table proyek, from proyek dari table proyek. Lalu kita akan lakukan left join di sini. Akan menggabungkan left join ke table client di dalam on client ID client sama dengan proyek ID client. Nah, jadi di sini karena di dalam proyek itu di dalam table proyek itu terdapat foreign key ID client, maka kita di sini mendeklarasikan bahwa yang primary key ID client dari table client tersebut adalah origin key yang ada di table proyek. Kita coba untuk kita run, dipindahkan di bawah terlebih dahulu. Nah, di sini, di sini dia berhasil melakukan left join. Nah, ini adalah hasilnya. Dia akan menggabungkan alamat dan juga deskripsi proyek dari ID client di dalam table client. Baiklah, seperti itu untuk left join. Maka kita akan coba untuk percobaan selanjutnya yaitu adalah right join. Kita akan melihat perbedaan antara left join dan juga right join. Di sini tidak jauh berbeda dari query-nya, hanya saja yang berbeda kita menggunakan right join, tidak lagi menggunakan left join, maka kita ubah left join-nya menjadi right. Kita langsung kirim saja menggabungkan menggabungkan dari klien alamat dan juga dari proyek deskripsi proyek. Nah, di sini ada right join. Dia akan menggabungkan dua kolom menjadi satu, maka kita ketika memanggil right join ini dia akan menampilkan tabel ini tabel alamat dan juga kolom alamat dan juga kolom deskripsi proyek karena telah digabungkan menggunakan right join. Nanti kita akan coba untuk melihat semua yang telah kita gabungkan di percobaan ini. Nah, untuk join yang selanjutnya, di sini saya memiliki query yang namanya inner join. Nah, di inner join ini tidak jauh berbeda seperti sebelumnya. Percobaan sebelumnya juga, dia hanya saja mengganti namanya menjadi inner. Yang sebelumnya itu ada right, ada left, maka sekarang kita gunakan inner join. Lalu kita kirim. Nah, dia berhasil. Dia akan menampilkan eh, kolom-kolom dan juga data yang ada dari alamat dan juga deskripsi proyek menggunakan inner join. Nah, dari ketiga tipe dari join tersebut, saya akan mencoba menampilkan right join dan juga left joinnya. Nah, ini
Untuk query-nya, di query ini saya akan memilih dari table client, lalu right join proyek on, kita ambil saja ID kliennya, union select from client have join, seperti ini. Ini untuk eh, karena kita telah melakukan dua melakukan dua penggabungan atau dua join, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Dia akan terdapat nama ID klien, nama proyek, alamat, email. Nah, ini semua yang ada di klien dan juga, nah, seperti itu. Lalu di sini saya terdapat fungsi di saya akan coba saja di SQL ini fungsi menggunakan count. Saya akan coba untuk percobaan count, select count ID client from client. Kita akan mengambil ID client dari table client. Nah, dia akan menghitung count dari ID client atau dari primary key tersebut. Di dalam tabelnya ada berapa data yang terdapat dari table yang kita pilih, yaitu ID client. Nah, untuk fungsi yang kedua di sini kita akan mencoba menggunakan select uCase dari ID client, primary key ID client yang akan kita lakukan dari table client. Nah, di sini ada uCase, kita mengambil ID kliennya, itu terdapat tiga. Di sini ada ID client dari ketiga eh, dari table client tersebut. Kalau kita coba fungsi yang selanjutnya itu ada iCase. Eh, Mungkin terdapat kesalahan dari query tersebut. Maaf, sepertinya saya salah untuk query-nya. Di sini ada menggunakan LCase. Nah, di sini ada LCase. Dia menampilkan tiga ID client menggunakan LCase. Lalu yang terakhir di sini saya ada fungsi yang terakhir, percobaan fungsi yang terakhir itu ada sum atau sum, bisa dibaca sum. Ini dia akan menjumlahkan dari semua ID client tersebut. Hasilnya dari ID client tersebut ada 2, 4, 3, 9 ini untuk menjumlahkan. Mungkin segitu saja dari percobaan yang telah saya jelaskan, penjelasan dari saya juga untuk video kali ini. Terima kasih telah menyimak dan menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga terus dukung video-video saya untuk menunggu konten-konten selanjutnya dari tugas-tugas saya yang ada di kampus kuliah Unila ini. Terima kasih, dadah.